أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sedikit pertanyaan kecil Bapak Ibu sekalian di sini. Ada ayat tadi yang berbunyi wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan kalian semua yang kalian minta. Bagaimana Bapak Ibu fahamin ini? Gitu kan? Saya jelaskan begini. Semua yang kita minta memang betul Allah sudah kasih Bapak Ibu sekalian. Yang belum dikasih adalah sebagian kecil. Contoh, tiap hari kita lapar nggak? Baik, laparnya hilang nggak? Kadang-kadang kita cuma bilang lapar. Baik, kita berusaha masuk ke toko, masuk ke restoran, makan, selesai. Berarti apa yang kita minta sama Allah, lapar, hanya ucapan itu saja, dapat makanan. Haus kita tiap hari kan terjadi haus, tapi hilang dahaga kita, haus. Allah berikan. Tiap hari, tiap saat kita butuh oksigen, mata kita butuh cahaya, telinga kita butuh suara. Semuanya Allah kasih. Yang Allah belum kasih sebagian kecil. Sebagian kecil. Sebagian mungkin ada 1-2 permintaan yang Allah belum kasih. Itu pun kalau Allah tidak kasih. Ada materi saya di YouTube judulnya Dahsyatnya Doa. Bapak Ibu kalau nonton itu 2 jam lebih saya ceramah tentang kadang-kadang Allah tidak kasih kepada seorang hamba kalau dia minta. Itu justru karena Allah sayang sama dia. Ada contoh satu orang di Saudi. Dia mau menikah sama seorang wanita. Ini kisah nyata. Dia mau nikah sama seorang wanita. Sudah melamar, sudah diterima. 3 bulan lagi sudah akad nikah. Laki-laki ini sangat suka sama perempuan ini kisah nyata. Kemudian setelah itu 2 bulan kalau tidak salah sebelum dia menikah, perempuan ini batalkan, nggak jadi nikah. Heran, tidak ada sebab. Padahal laki-laki ini orang soleh. Ini salah satu dosen di Ummul Quran namanya Dr. Muhammad yang menceritakannya. Saya dengarkan di kaset beliau dan sangat luar biasa kisahnya. Dia mengatakan, saya tahu orang ini. Siapa orang ini saya tahu. Orang ini sangat soleh luar biasa. Ibadahnya, sholat malamnya, doanya luar biasa. Gitu. Teman saya dia bilang, waktu perempuan ini batalkan pernikahan, dia merengek-rengek sama Allah. Ya merengek ngerti ya? Jadi menangis-nangis minta sama Allah. Ya Allah kembalikan perempuan ini, saya suka ya Allah. Begitu terus. Kata Dr. Muhammad ini, sampai saya kalau ketemu sama dia, saking khusyuknya orang itu berdoa, sampai saya juga berdoa ya Allah kabulkan buat dia. Karena kasihan orang ini, luar biasa minta doa. Tapi ternyata Allah belum kasih Bapak Ibu sekalian. Belum dikasih. Sampai hari tanggal pernikahan yang batal itu, perempuan ini dilamar oleh laki-laki lain, menikah. Kata Dr. Muhammad, saya justru mengetahui nikmatnya Allah dan kasih sayang Allah kepada teman saya justru setelah perempuan itu nikah sama laki-laki lain. Ternyata setelah dia nikah, sebulan kemudian perempuan ini terdeteksi punya kanker payudara di sebelah kanan, dan itu harus dipotong payudaranya. Tidak bisa lagi cara lain. Bulan kedua, kanker menyebar ke payudara sebelah kiri, dipotong dua-duanya. 2 bulan nikah nggak punya payudara. Bulan ketiga, itu ada urat saraf di belakang otaknya, itu rusak, terganggu, membuat kedua matanya buta. Dan bulan keempat perempuan itu meninggal. Kata Dr. Muhammad, saya justru tahu bagaimana Allah sayang sama teman saya. Karena kalau dia nikah sama perempuan itu, justru bermasalah. Ibaratnya kata Ibnu Qayyim, kalau seseorang minta sama Tuhannya, ya Allah kasih, ya Allah beri, Allah belum kasih, seperti anak yang minta izin sama orang tuanya. Kita misalnya punya anak, Bapak Ibu sekalian, anak ini mau berteman sama orang yang buruk. Kita tahu orang ini buruk, narkotika lah dan segalanya. Lalu kemudian dia pamit, ayah, ibu izinkan saya mau main sama si fulan. Kira-kira Bapak Ibu izinkan nggak? Kita tahu orang ini buruk temannya, pasti kita tidak izinkan kan? Walaupun dia ngerengek-ngerengek. Kata Ibnu Qayyim, perumpamaan hamba yang ngerengek sama Allah belum dikasih, seperti itu. Allah tahu kalau dikasih malah bahaya buat dia. Sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi harus kita garis bawahi bagaimana baiknya Allah kepada kita sebagai makhluknya. Tuhannya, ya Allah kasih, ya Allah beri, Allah belum kasih, seperti anak yang minta izin sama orang tuanya. Kita misalnya punya anak, Bapak Ibu sekalian, anak ini mau berteman sama orang yang buruk. Kita tahu orang ini buruk, narkotika lah dan segalanya. Lalu kemudian dia pamit, ayah, ibu izinkan saya mau main sama si fulan. Kira-kira Bapak Ibu izinkan nggak? Kita tahu orang ini buruk temannya, pasti kita tidak izinkan kan? Walaupun dia ngerengek-ngerengek. Kata Ibnu Qayyim, perumpamaan hamba yang ngerengek sama Allah belum dikasih, seperti itu. Allah tahu kalau dikasih malah bahaya buat dia. Sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi harus kita garis bawahi bagaimana baiknya Allah kepada kita sebagai makhluknya. Sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi harus kita garis bawahi bagaimana
baiknya Allah kepada kita sebagai makhluknya.